Mankind, the hunter-gatherer, proteins, grains, leafy plants. The robust diet of our earliest ancestors provided a remarkably diverse assortment of nutritional content. Forced to travel long distances searching for food, early man was presented naturally with the dietary requirements nutritionists recommend today, as well as vigorous exercise. Today, we no longer hunt very far for food. It's every place. And far too often, this accessibility comes at a cost: poor nutritional quality. The fact is, what you eat affects your health. To function properly, our bodies require vitamins, minerals, and bioactives. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga tetap semangat pada masa pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan. Bagaimana caranya menghadapi bosan? Ya harus menikmati bosan. Nah, pada siang hari ini kita akan ngobrol. Nanti bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan sesuatu, boleh silahkan di chat supaya nanti pada saat tanya jawab saya tinggal menjawab ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan share screen materi kita pada siang hari ini tentang klorofil plus minuman multikasiat. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah mengkonsumsi, sudah merasakan, bisa bercerita. Hanya nanti saya mencoba untuk menampilkan sesuatu yang lebih mudah. Bagaimana ketika Bapak Ibu menjelaskan kepada orang supaya lebih mudah ditangkap. Karena memang banyak sekali manfaatnya, bisa dijabarkan banyak gitu ya, tetapi kalau kita cara menyampaikan itu lompat-lompat, itu akan susah mengingat. Nah, saya memberikan tips atau cara nanti untuk kita sendiri mengingat manfaat klorofil atau kandungan di dalamnya, sehingga ketika kita bercerita, kita akan lebih gampang. Apalagi klorofil ini memiliki dua kemasan, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, karena di antara nutrisi sinergi yang paling mudah dibawa-bawa, ya ini yang lainnya mudah sih, cuman kemasannya yang paling mungil, ada yang kecil, paling gampang dibawa. Ya, baik, saya akan mulai dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi klorofil plus ini minuman multikasiat yang memang benar-benar multikasiat seperti itu. Nah, liquid klorofil adalah zat hijau daun untuk menjaga kesehatan Anda. Benarkah untuk menjaga kesehatan Anda? Anda sudah merasakan? Bagi yang belum merasakan, silahkan. Hanya satu cara bagaimana kita tahu merasakan manfaat klorofil, yaitu mencoba. Kalau nggak mencoba, nggak bakal tahu manfaatnya. Atau benar nggak sih untuk bagian tubuh yang ini, nanti kita akan lihat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ini adalah struktur hemoglobin, ini adalah struktur klorofil. Jadi klorofil atau zat hijau daun yang ada di daun-daunan itu, struktur kimianya itu mirip dengan hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin itu adalah zat warna merah, sel darah merah. Jadi kalau kita melihat bahwa struktur kimianya itu mirip, otomatis secara kimia manfaatnya juga mirip. Nah, Bapak Ibu, hemoglobin ini mengandung struktur kimia yang sifatnya sangat responsif dengan oksigen. Artinya, ketika kita menghirup oksigen, maka cepat-cepat hemoglobin di dalam sel darah merah akan menangkap oksigen. Jadi alangkah sehatnya kalau misalnya kita berada di situasi atau di pegunungan atau ketika siang hari kita ada di bawah pohon yang rimbun, itu ketika kita hirup dalam-dalam. Makanya
ada ya olah nafas, Bapak Ibu kalau yang memiliki atau biasa mengolah nafas itu kita bisa merasakan energi yang masuk itu adalah karena kerja dari hemoglobin yang sangat sangat responsif terhadap oksigen. Kita tahu di dalam paru-paru itu sel darah merah cepat terus ya. Kalau misalnya anemia atau kekurangan sel darah merah yang terjadi adalah kita kekurangan energi pasti. Nah, Bapak Ibu sebelum kita lanjut di materi berikutnya kita akan melihat sebenarnya apa sih kandungan dari alfalfa itu, kandungan dari klorofil itu. Yang pertama adalah alfalfa atau Medicago sativa. Nah, tanaman ini diambil di Afrika ya. Kemudian spermin atau peppermint. Kalau yang lalu kita belajar atau bersama-sama membahas tentang peppermint oil. Nah, ini bahannya spermin sama. Kemudian barley, tanaman barley. Tanaman barley ini menyumbang banyak sekali kandungan di dalam klorofil karena dia akan memberikan vitamin dan mineral dan protein. Nah, tentu produk vitamin, mineral dan protein adalah produk dari tanaman-tanaman ini. Kemudian struktur kimianya. Nah, ini ya tadi saya bilang ya. Struktur kimianya klorofil mirip dengan hemoglobin. Ya, mengapa saya jelaskan lagi karena yang muncul gambarnya ini dulu gitu biar Bapak Ibu tidak ini apa gambar apa gitu ya. Perbedaannya adalah klorofil ya Bapak Ibu ya, belum klorofilin. Jadi klorofil yang asli maksudnya yang dari daun-daunan itu intinya magnesium, kalau yang hemoglobin intinya zat besi. Kemudian secara teknologi Green fusion teknologi membuat sodium kuperklorofilin diolah dengan mengganti atom pusat klorofil dari magnesium menjadi kuprum. Jadi teknologi green fusion ini membuat magnesium itu intinya berubah atau intinya diganti dengan kuprum melalui proses alamiah. Ini nanti gambarnya di berikutnya ya. Jadi green fusion teknologi ini membuat inti sel dari klorofil ini berubah, inti sel mirip ya, magnesiumnya diubah menjadi kuprum. Jadi inti selnya itu dengan high teknologi yang namanya green fusion teknologi menjadi kuprum gitu. Terus keuntungannya apa? Ternyata perubahan inti sel itu membuat si klorofil ini berubah menjadi klorofilin dan bersifat stabil. Kelarutan lebih stabil sehingga tidak perlu diaduk ketika dicampur air. Maksudnya ketika ditetesan di air itu langsung larut. Ini yang disebut lebih stabil. Jadi nggak perlu dimanipulasi, diaduk-aduk, atau mesti dikocok-kocok gitu ya. Diteteskan saja sudah langsung larut. Nah, itu keunggulan dari klorofilin yang intinya sudah dipindah atau diganti dengan energi teknologi green fusion menjadi kuprum. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang bahwa dengan green fusion teknologi, inti sel magnesium klorofil berubah menjadi klorofilin. Ini yang sifatnya mirip dengan hemoglobin. Otomatis dia juga akan respect terhadap oksigen, bahkan akan memberikan kesegaran. Tapi tetap ada catatannya Bapak Ibu. Jangan bermimpi hanya minum klorofil sembuh, enggak. Karena kita membutuhkan air, ya. Kebutuhan air menjadi yang utama. Sehingga ketika kita melihat struktur seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat ya, mengapa Bapak Ibu tidak perlu pusing dengan struktur kimia seperti ini, karena tidak hanya sekedar bercerita tentang struktur kimia, Bapak Ibu. Tetapi struktur kimia itu kan ada rantainya, ada ikatannya, tapi bentuknya. Kalau aslinya ini ada kepala, ini ekor ya. Nah, ini memang tidak secara lengkap dipanjangkan, tetapi ini ada kepala, ini ada ekor. Nah, apa kaitannya ada kepala dan ekor adalah terkait dengan manfaatnya, seperti itu. Nah, manfaat di dalam sistem tubuh kita, Bapak Ibu, ada 3 macam. Jadi, kalau kita belajar Trulum ada 3 macam juga kan, saya tidak mau mengulang ya. Tetapi di dalam sistem tubuh, manfaat klorofil ini juga ada 3. Yang pertama cleansing, sama nih kayaknya sama Trulum ya. Cleansing yang pertama. Kemudian yang kedua balancing. Kemudian yang ketiga activating. Biasanya kalau kita mengurutkan ABC, tapi ini sekarang CBA. Gampang ya? CBA ya.
eh, inilah yang tadi saya mengatakan bahwa ada cara-cara untuk menyampaikan kepada orang lain tentang manfaat dari klorofil plus. Karena kalau kita sudah memiliki jembatan keledai, kita akan lebih mudah Bapak Ibu. Salah satunya tadi CBA ya. Manfaatnya apa? Fungsinya untuk apa CBA? Cleansing, balancing, activating. Nah, cleansing itu apa maksudnya? Nah, ini terkait dengan struktur molekul Bapak Ibu. Struktur molekul klorofil terdiri dari kepala dan yang memiliki sifat berbeda. Ekor bersifat lipofilik, yaitu mudah berikatan dengan lemak. Kalau bicara tentang nama ini, Bapak Ibu tidak perlu pusing karena nama itu biasanya mengandung arti atau biasa disampaikan. Misalnya lipo itu lipid, ya. Lipid berarti lemak. Filik itu mudah. Kalau fobi berarti anti. Ya, jadi ada artinya. Sebenarnya kalau kita mau belajar bahasa, itu setiap penggalan kata, apalagi di dalam dunia kedokteran itu masing-masing punya arti. Jadi ketika kita tahu artinya, itu akan lebih mudah. Nah, ekornya akan mengikat kotoran atau racun yang berasal dari hidrokarbon atau logam berat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata dengan melihat struktur kimia itu tidak perlu dihafal, ada struktur kepala dan ekor. Ekornya itu lipofilik, yaitu cepat mengikat yang berlemak, sedang kepala bersifat hidrofilik, mudah berdekatan dengan air, yang akan menarik ekornya serta racun dan kotoran yang dibawa. Jadi kalau misalnya kepala pasti dia di depan kan Bapak Ibu ya. Ternyata ekor ini kayak kalau bahasa Jawanya tuh nyaut, apa ya nyaut ya bahasa Indonesianya. Dia nyabet gitulah ya. Kayak kalau ular itu kan kepala, apalagi kalau ular air tuh kepalanya kan jalan, lalu ekornya tuh kayak nyabet-nyabet gitulah ya di belakang di yang belakang. Nah, dia akan mengambil lemak, kotoran dan racun yang kepalanya terus akan ngikut air. Ajaib kan ya? Kepalanya itu bersahabat dengan air. Air keluar di mana? Air keluar lewat pipis, lewat sistem urinaria. Air keluar lewat air liur. Air keluar lewat nafas. Nafas kita kalau kita exhale, kalau kita mengeluarkan nafas, kalau kita tangan itu kan panas ya, atau di kaca itu ada embun, itu airnya keluar lewat situ juga. Kemudian air keluar lewat keringat. Jadi kalau kita mengerti manfaat atau fungsi utama dari si klorofil ini, kita akan bisa membayangkan bahwa ini cleansing, membersihkan seperti itu. Seperti kita membersihkan got. Ingat Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara tentang detox, ketika kita bersih-bersih gotnya, jangan dibuangin sampah. Nah, step yang kedua adalah balancing. Karena kandungan mineral, vitamin, serta protein akan menyeimbangkan fungsi metabolisme tubuh dengan memberikan suasana basah. Kok suasana baca ini ya? Suasana basah Bapak Ibu, maaf ya. Sehingga metabolisme tubuh dapat berlangsung optimal. Nanti berikutnya kita akan melihat sebenarnya keseimbangan ini ada di mana. Dan saya selalu sampaikan bahwa masalah utama di dalam kesehatan kita adalah karena ketidakseimbangan. Bapak Ibu pusing, itu ketidakseimbangan. Bapak Ibu lemes juga ketidakseimbangan. Bapak Ibu merasa tidak bergairah juga ketidakseimbangan. Jadi kalau kita memahami prinsip keseimbangan, maka kita akan ingat kalau untuk tubuh kita ingat klorofil, kalau untuk kulit kita ingat trulum, ya. Kemudian activating, mengaktifkan regenerasi tubuh dan memberikan energi. Bapak Ibu kita tahu bahwa regenerasi tubuh itu terjadi pada saat malam hari. Pada saat hormon melatonin keluar yang merangsang growth hormone. Growth hormone berfungsi meremajakan, merevitalisasi sel. Nah, klorofil plus juga sangat mendukung mengaktifkan regenerasi tubuh. Tentu tidak harus malam hari, justru juga mendapatkan dukungan dari klorofil ini mendukung tubuh kita pada siang hari. Karena kita akan lihat sebenarnya yang paling berat kerja di tubuh kita itu siapa? Semuanya kerja berat Bapak Ibu. Tetapi nanti kita bisa lihat bahwa klorofilin sangat berperan terhadap organ kita yang bekerja paling berat.
Kalau itu fail, iya jantung juga berat juga gitu ya. Tetapi di dalam metabolisme secara keseluruhan yang paling berat adalah organ yang sangat didukung oleh klorofil plus ini. Nah, manfaat berikutnya dalam sistem tubuh, kalau tadi manfaat utama ya Bapak Ibu ya, manfaat utama itu di ketiga macam. Cleansing, CBA. Cleansing, balancing, activating ya, CBA. Ini ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem tubuh itu sendiri. Ya, sistem tubuh kita itu ada sistem pencernaan, ada pernafasan, ada imunologi, ada endokrin. Nah, itu saya akan mencoba tidak mengurutkan tetapi cukup melengkapi. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang ternyata ada sistem tubuh yang tertinggal, nggak apa-apa silakan. Karena memang saya sengaja tidak membahas semuanya. Nah, dalam sistem imunologi, klorofil plus berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh. Di dalam masa pandemi ini, klorofil plus sangat dibutuhkan, Bapak Ibu. Meningkatkan respon penyembuhan luka luar dan dalam. Kenapa ini masuk ke imunologi? Ya, karena tanpa imunitas yang kuat, maka penyembuhan luka tidak akan terjadi optimal. Kemudian mengikat radikal bebas. Betul, karena kekuatan daya tahan tubuh kita ada di sistem imunologi. Kalau daya tahan tubuh kita tidak kuat, maka kerjasama antara klorofil plus dan sistem imun kita tidak akan baik, tidak akan optimal. Kemudian membantu mengatasi anemia, terutama defisiensi besi. Mengapa saya masukkan ke imunologi, Bapak Ibu? Karena ketika kita kekurangan zat besi, maka daya tahan tubuh kita pasti drop. Seperti tadi saya katakan, zat besi itu bagian dari hemoglobin. Hemoglobin itu sangat respect dengan oksigen. Oksigen itu adalah sumber energi kita secara alami yang bisa kita dapat di mana-mana. Apalagi saat ini kalau kita menikmati lockdown dia di rumah berkebun, di sana kita bisa mensupport tanaman-tanaman kita menghasilkan oksigen, itu kita akan lebih sehat sebenarnya, ya. Kemudian sistem berikutnya adalah sistem endokrin. Klorofil plus mendukung sistem endokrin dari mana? Dari fungsi menyeimbangkan kadar gula darah. Kemudian menjaga keseimbangan hormon pada hormon estrogen, progesteron pada masa menopause. Ini juga sangat menolong. Jangan tunggu menopause kita minum klorofil, tetapi mulai dari sekarang untuk usia-usia ibu-ibu yang belum menopause. Andropause bagaimana? Iya, nggak masalah. Siapkan masa-masa itu karena bakalan menjadi tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan pada laki-laki, ketidakseimbangan hormon pada laki-laki itu biasanya dimanifestasikan dengan kebotakan. Karena kebotakan itu terkait dengan growth hormone, terkait dengan hormon melatonin. Nah, disinilah ketidakseimbangan hormonal pada laki-laki sehingga bisa dibantu atau bersiap-siap supaya tidak cepat datang gitu ya. Kalaupun datang kita sudah menjadi lebih sehat dan mengatasi bau badan. Yang tadi saya katakan ya kaitannya bahwa kepala dari klorofil itu akan mengikat bersahabat dengan air sehingga dia bisa keluar lewat keringat. Otomatis kalau misalnya terus-menerus keluar maka pertamanya mungkin kok baunya nggak enak gitu ya karena memang harus dibersihkan. Tapi lama-lama bau badan itu akan berkurang. Coba aja karena ini endokrin bau badan ini juga terkait hormonal Bapak Ibu. Kadang-kadang kok sudah minum klorofil nggak hilang-hilang bau badannya ya ternyata karena hormonalnya tidak seimbang terutama pada anak-anak remaja atau sudah minum klorofil tapi makanannya semua gorengan masuk, junk food masuk ya nggak bakalan akan bersih seperti ketika kita bersih-bersih got tapi sampah dibuang semuanya di sana. Sistem tubuh berikutnya adalah tulang dan otot, yaitu mencegah osteoporosis. Bapak Ibu bisa sharing silahkan nanti, kira-kira fungsi klorofil plus ini bagi Bapak Ibu untuk kekuatan tulang dan otot sudah seberapa banyak? Atau sudah seberapa besar? Nah, kadang-kadang ada juga sih yang merasakan, oh ngurangin nyeri sendi karena peradangan berkurang. Sistem tubuh yang lain adalah sistem pencernaan. Nah, ini yang sudah banyak dirasakan ya. Sudah banyak dirasakan bahwa klorofil plus ini memperbaiki sistem pencernaan termasuk mengatasi gangguannya. Apa itu gangguannya? Dari bau mulut. Bau mulut itu biasanya ada gangguan sistem pencernaan. Kemudian nyeri lambung. Nyeri lambung itu bisa sakit MAH,
bisa GERD, bisa juga ulkus. Nah, ketiga hal ini berbeda semua Bapak Ibu, karena kalau sakit mah bisa jadi karena peradangan saja. Jadi lukanya ada di permukaan. Tetapi kalau GERD itu sudah melibatkan sel syaraf. Jadi tidak mungkin hanya diatasi dengan klorofil plus, tapi perlu kalsium magnesium. Kemudian ulkus, ulkus itu sudah terjadi luka yang cukup dalam, bahkan bisa jadi sudah terjadi perdarahan. Ini bisa terjadi pada orang-orang yang sudah mengkonsumsi obat-obat pengencer darah, yang efek sampingnya biasanya iritasi lambung. Obat-obat pengencer darah itu diperlukan, tapi tidak seumur hidup. Nah, kebanyakan orang tidak sadar bahwa ketika mengkonsumsi obat-obat pengencer darah itu diminum terus-terusan sampai berbulan-bulan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Ketahui apa yang kita makan, ketahui mengapa kita minum obat tersebut gitu ya, dan ketahui efek sampingnya. Nutrisi pun juga kita mesti tahu efek sampingnya, karena nutrisi itu dibuat sebaik-baiknya, ratusan kali diteliti, tetapi ada orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi. Nah, kita tidak bisa salahkan nutrisinya, tetapi kita evaluasi orangnya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati juga Bapak Ibu ketika ada orang mengkonsumsi nutrisi lalu merasa tidak cocok. Yang pertama kita lakukan adalah sebelumnya kita assessment dulu, kita ketahui dulu kondisi beliau gitu ya, supaya kita bisa lebih tepat memberikan nutrisinya. Karena kadang-kadang sedihnya saya adalah ketika kita sudah memberikan nutrisinya, ternyata kondisinya semakin parah. Ternyata ginjalnya semakin berat karena ternyata sebelum mengkonsumsi nutrisi kita belum menganalisa dulu. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu saya tanya sebelumnya bagaimana caranya mengevaluasi. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya, lebih baik lama di depan kita mendapatkan data-data sebanyak mungkin baru kita action. Karena saya sangat menyesali sebenarnya, tetapi nggak apa-apa. Saya selalu dorong kalau misalnya mau menghadapi orang-orang yang sakit, saya berikan formulir ya, diisi formulir dulu. Memang harap bersabar karena saya tidak bisa langsung respon, tapi lebih baik begitu daripada kita lebih baik hati-hati. Untuk orang sakit kronis Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita bisa menolong kenapa tidak, tapi kita tidak gerusa-gerusu gitu ya. Bahasa Jawanya tuh gerusa-gerusu tuh ya tabrak-tabrak aja gitu. Kecuali Bapak Ibu sudah punya pengalaman silakan. Tetapi pengalaman pun bisa juga kejeglong gitu ya. Bisa saja kesandung seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mensupport detoksifikasi di liver. Ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Klorofil plus sangat mendukung organ tubuh kita yang cukup berat bekerja, yaitu liver. Dan regenerasi liver, ini benar-benar luar biasa. Karena Bapak Ibu, sekali sel di dalam liver rusak, nggak bisa diregenerasi. Rusak ya rusak. Seperti sirosis hepatis rusak ya rusak gitu, nggak bisa diregenerasi. Ya kalau mau diregenerasi ya berarti transplantasi seperti itu. Sehingga rasanya tidak perlu meragukan untuk kita bisa mengkonsumsi. Tetap ada syaratnya. Nanti kita bisa lihat syaratnya apa mengkonsumsi klorofil. Nah, sistem berikutnya adalah pernafasan, memperkuat fungsi paru. Bapak Ibu bisa merelasikan kata-kata saya di depan ya, bahwa sifat hemoglobin adalah sangat responsif terhadap oksigen. Otomatis, kalau misalnya klorofil mirip dengan oksigen, mirip dengan hemoglobin, maka dia pun juga akan mendukung kerja paru-paru. Otomatis, ini akan sangat efektif kita mendapatkan energi. Dari mana energinya? Dari oksigen yang kita hirup, Bapak Ibu. Karena oksigen adalah sumber energi alami yang poten kalau kita bisa memanfaatkannya. Ada seorang dokter mengatakan bahwa ketika kita mau menghirup, ada cara-cara ya, salah satunya adalah menghirup oksigen dengan cara 4-7-8. 4 itu adalah menghirup, ya inhale, menghirup oksigen, hitung ya, 1, 2, 3, 4. Terus 7 itu tidak bernafas, ya 7 bertahan, kemudian mengeluarkan dengan lewat hidung
dengan hitungan 8. Ada banyak cara. Ada yang mengatakan 888 juga bisa. Silakan Bapak Ibu bisa explore ilmu pernafasan ini, ada banyak sekali di YouTube. Oleh karena itu sebenarnya klorofil plus ini betul-betul bisa berelasi, bisa bekerja sama dengan sistem tubuh kita. Ditambah lagi, penelitian mengatakan klorofil itu antibakteri. Dan sistem integumen menyembuhkan luka luar. Integumen itu adalah sistem yang melindungi tubuh kita, yaitu kulit, rambut, kuku. Nah, tetapi kalau misalnya kita berbicara integumen dengan klorofil plus, berarti dia menyembuhkan luka luar. Kalau di luka dalam, sistem imunologi dan integumen juga ya. Integumen ini adalah luka luar. Kekuatan di dalam penyembuhan luka di sistem kulit itu cepat sekali. Tidak hanya luka akut atau luka yang tiba-tiba Bapak Ibu, tetapi luka kronis juga sangat efektif. Asal mau telaten ya, tekun, menekuni kompres seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau mengatakan luka itu bisa karena gangren, misalnya karena diabetes ya, atau karena kanker, itu juga bisa dipakai sebagai kompres. Sekarang di rumah sakit sudah jarang sekali menggunakan betadine Bapak Ibu. Sudah menggunakan cairan-cairan yang cukup aman dan tidak perih ya. Kalau di rumah sakit menggunakan NaCl, kita juga bisa menggunakan klorofil plus. Hanya memang warnanya jadi hijau gitu ya. Kadang-kadang orang yang belum biasa, lu kok jadi gelap gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Berikutnya adalah sistem saraf. Di dalam sistem saraf, klorofil plus ini membantu regulator suhu tubuh. Di dalam tubuh kita itu ada regulator atau pengaturnya. Ini tidak melulu, kalau saya mengatakan sistem, dia tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya, karena dia akan terkait satu sama lain, apalagi sistem saraf. Sistem saraf itu terkait satu sama lain dengan sistem endokrin. Nah, ketika sistem saraf itu bekerja, sistem endokrin juga akan menangkap. Misalnya ketika sistem saraf mengeluarkan neurotransmitter, kita kenal seperti serotonin, dopamin, atau GABA, seperti itu ya. Itu bisa menolong kita untuk memikirkan bahwa sel saraf itu atau sistem saraf itu tidak pernah bekerja sendiri. Ini juga bekerja dengan sistem imun. Sistem saraf juga bekerja dengan sistem pencernaan. Sebenarnya regulator suhu tubuh ini juga sangat ditentukan oleh jumlah air yang kita konsumsi. Oleh karena itu, ketika kita mengkonsumsi klorofil plus, maka harus diimbangi dengan minum air putih. Itu syaratnya tadi ya. Sistem urinaria membantu menghambat pembentukan batu ginjal dan menghambat infeksi bakteri di saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemih atau ISK itu recovery-nya atau penyembuhannya bisa juga didukung dengan klorofil plus. Dan pada sistem jantung dan pembuluh darah bisa melancarkan peredaran darah, merilekskan. Biasanya kalau kita bicara tentang merilekskan pembuluh darah, kita akan bicara, ya itu kan jatahnya ProRGO, enggak Bapak Ibu? Ternyata klorofil itu bisa membantu itu. Terus ada pertanyaan, mengapa manfaatnya begitu banyak? Apa yang menyebabkan klorofil plus ini kok banyak sekali manfaatnya? Tentu kandungannya Bapak Ibu. Ya, di depan tadi saya sudah mengatakan bahwa klorofil ini mengandung vitamin. Vitamin apa yang ada di dalamnya? Vitamin beta karoten yang menjadi prekursor vitamin A. Ya, ini menjadi menjadi cikal bakal antibodi atau antioksidan dalam tubuh kita. Vitamin B1 ini adalah makanannya sel saraf. Kemudian vitamin B2, vitamin B6. Vitamin B6 ini membantu untuk mengurangi mual seperti itu. Kemudian vitamin C, jelas vitamin C adalah antioksidan. Vitamin E, apalagi niacin, kolin, biotin, asam pantotenat. Ini adalah zat-zat yang mendukung vitamin, gitu ya, termasuk di dalam golongan vitamin. Kemudian ada mineral. Nah, mineralnya itu kalsium. Mengapa tadi di sistem otot dan tulang menguatkan atau menghambat osteoporosis? Karena mengandung kalsium. Mengapa tadi membantu untuk menghambat pembentukan
batu ginjal karena mengandung kalium. Mengapa tadi mengatasi anemia, terutama yang kekurangan zat besi karena mengandung zat besi. Mengapa tadi untuk melebarkan pembuluh darah karena mengandung magnesium. Kita ingat ya, kalsium itu kontraksi, magnesium adalah relaksasi. Terus mengapa untuk menstabilkan gula darah karena mengandung kuprum. Demikian juga mangan, zinc dan fosfor. Fosfor ini ke tulang. Zinc dan mangan ini juga mineral kecil-kecil. Tapi kalau kekurangan kita akan drop itu. Nah, kegunaannya zinc ini juga bagus untuk saluran cerna. Nah, ada juga kandungan yang lain yaitu asam amino dan enzim Bapak Ibu dan antioksidan ya. Nah, enzim ada superoksid dismutase, nitrogen reduktase, ini enzimnya ini yang merupakan mengeluarkan radikal bebas ya. Kemudian antioksidannya itu namanya flavon. C-glikosida saponarin dan C-glikosida luteorin. Kemudian 2-O-glikosilisofitexin atau 2-O-GIF yang lebih efektif dari vitamin E. Wah, ini bikin penasaran ya. Lebih efektif vitamin E. Berarti dia ada di mana Bapak Ibu? Larut lemak. Larut lemak berarti ada di mana? Di ekor ya. Nah, disinilah sebenarnya semua bagian dari klorofil itu sangat efektif mendukung bekerja satu sama lain di dalam produknya sendiri sudah bekerja sama, apalagi di dalam tubuh kita. Ketika tubuh kita siap, maka dia juga akan lebih efektif bekerja. Nah, Bapak Ibu, sebelum sesi tanya jawab, anjuran pemakaiannya. Di dalam petunjuk ada anjuran pemakaian dan ada alasannya, ada syaratnya. Untuk dewasa 5 cc dilarutkan 240 cc 3 kali sehari. Jadi sehari 15 cc. Jangan lupa minum air putih sesuai kebutuhan. Ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang berkali-kali syaratnya. Minum air putih sesuai dengan kebutuhan. Berat badan dikalikan 0,04 bagi yang bukan olahragawan. Kalau olahragawan pasti lebih banyak lagi. Bisa dikalikan 0,05 seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan bahwa suplemen ini atau nutrisi ini seberapa banyak boleh kok dikonsumsi, silakan. Asal kita tahu, kita menyadari bahwa mengapa kita mengkonsumsi klorofil, mengapa dosisnya segitu, mengapa minumnya sebelum atau setelah makan, itu Bapak Ibu sudah harus sadar gitu ya, supaya kita tidak terjebak oleh katanya itu enggak begitu. Karena suplemen ini adalah sangat mendukung. Baik diminum sebelum atau setelah makan, silakan. Hanya saja untuk orang-orang yang mengalami gangguan lambung, bisa mulai konsumsi setelah makan dulu, diencerkan dulu, kemudian step by step diadaptasikan dengan menambah dosisnya atau takarannya. Karena ada juga yang malah kesakitan. Kok bisa ya kesakitan? Bisa jadi karena vitamin C yang ada di dalam klorofil plus menjadi pemicu atau menjadi trigger dari rasa sakit itu. Tapi untuk yang lain nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Jadi gitu ya. Jadi kenali diri sendiri dulu sebelum mengkonsumsi apapun, termasuk suplemen. Ya. Kemudian anak-anak 6 sampai 12 tahun sepertiga sampai setengah sendok teh sehari sekali atau 2 kali. 2 sampai 5 tahun sepertiga sendok teh pagi setelah makan pagi hari. Ada juga ibu-ibu yang mengatakan, "Dok, aku kasih tumbler anakku," misalnya gitu, kasih klorofil silakan. Tapi ingat Bapak Ibu, untuk kita yang dewasa, tolong hitung jumlah air ya. Itu penting sekali. Jangan sampai kita kecolongan teman saudara atau customer kita sakit karena minum klorofil plus. Jangan sampai. Karena itu harusnya nggak terjadi Bapak Ibu ya. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu tambah semangat ya mengkonsumsi klorofil plus dan semakin semangat membagikan dengan cara yang mudah seperti tadi CBA, kemudian manfaat fungsi utama ya, manfaat utama, kemudian manfaat dengan sistem tubuh, masing-masing sistem itu bisa diterangkan seperti itu. Masih banyak ya Bapak Ibu ya.
fungsi di dalam sistem masing-masing, silakan di breakdown sendiri, silakan ditulis sendiri, karena memang di dalam pemakaian sehari-hari itu banyak sekali manfaatnya. Misalnya sakit kepala. Sakit kepala itu apa? Sakitnya ternyata kurang seimbang. Setelah minum, oh jadi nggak sakit gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oh, ternyata presentasi sudah selesai. Ini saya ada titipan promo, silakan dimanfaatkan Bapak Ibu. Berbeda dengan tampilan yang lalu ya, supaya bisa dimanfaatkan. Baik. Oh, saya sudah sharing selama 35 menit. Saya akan lihat chatting, apakah ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan yang masuk ya Bapak Ibu, saya akan jawab. Ada pertanyaan dari Budaya ya. Selamat siang dokter, saya mau tanya kenapa penderita penyakit jantung tidak diperbolehkan minum klorofil? Pertanyaan saya, penyakit jantung yang seperti apa? Penyakit jantung itu banyak sekali. Bahkan ini kasusnya kenapa dulu ya? Karena saya tidak pernah melarang orang yang kena sakit jantung minum klorofil. Nah, informasi dari mana? Konteksnya apa, kasusnya apa, itu perlu diperjelas karena sebenarnya klorofil ini adalah minuman yang biasa saja, biasa tapi luar biasa gitu. Bukan berarti ada catatan sih, memang hati-hati untuk kasus lupus gitu. Tapi apakah berarti tidak boleh dimakan? Itu direm dulu aja. Lebih baik kalau di dalam keterangan mungkin kita dari perusahaan pusat menuliskan seperti itu, lebih baik kita kasih pilihan yang lain ya. Nah ini Bu Dia tolong informasikan ke saya supaya lebih jelas ya kasusnya seperti apa. Karena tidak sedemikian. Bu Dewi Anetaria, mengapa klorofil dioles di atas luka sangat perih sekali? Apakah karena daun mintnya ya? Oh ya bisa jadi. Bisa jadi ada daun mintnya sehingga perih atau ada mentolnya ya. Tetapi bisa diatasi dengan mengencerkan, dengan diencerkan. Baik, berikutnya Pak Iwan ya. Siang dok, saya Iwan yang pernah konsul soal ayah saya yang 1 bulan yang lalu opname karena feses encer dan hitam. Diagnosa dokter di RS, perdarahan di lambung atas. Dari penjelasan tadi saya yang istilah ulkus ya bukan usus, dan penyebab ulkus salah satunya karena minum obat pengencer darah. Nah, ayah saya ini pengidap jantung koroner dan salah satu obatnya yaitu pengencer darah. Saran dokter Papti pakai produksi sinergi yang kalma, kolostrum dan sinergi lantas untuk mengencerkan darah pakai apa ya dok? Kalau ProArgi gimana? Kemarin karena lambung luka, dokter Papti tidak menyarankan ProArgi dulu. Saat ini ayah saya masih minum obat pengencer darahnya. Mohon sarannya berat badan kali 0,04 Pak. Misalnya berat badan saya 50 dikalikan berat badan di dalam kilogram. Jadi satuannya sebenarnya ya berat badan dalam kilogram 0,04 liter per kilogram. Jadi nanti hasilnya liter Pak. Berat badan saya 50 kilo, maka cairan minimal saya konsumsi adalah 2 liter, karena hasilnya 2. Ya. Kalau 50, akhirnya saya mendapatkan angka 2 liter ketika saya tidak melakukan apa-apa. Oke, Bu Rini, siang dok, klorofil membantu memperlancar BAB. Kalau sebaliknya bila diare, apakah bisa diatasi dengan klorofil? Bagaimana aturan dan dosisnya? Logikanya kalau misalnya klorofil untuk menghentikan diare mungkin lebih baik tidak diencerkan ya Bu. Dicoba tapi sedikit dulu. Sekali lagi bahwa kasus kita lihat konteksnya, diarenya kenapa? Ya, kalau saya sih belum pernah mereferensi atau ada pengalaman Bapak Ibu sekalian kalau yang pernah diare apakah pernah mengkonsumsi klorofil? Kalau saya saya tidak mengkonsumsi klorofil Bu, tapi boleh saja dicoba gitu atau pernah mendengarkan cerita silakan aja. Intinya sebenarnya kalau diare itu kan ada peristaltiknya meningkat, tetapi ada penyebabnya juga. Kita mesti cari akar masalahnya atau
atau kausalnya ya, root kausalnya gitu, supaya kita penanganannya lebih tepat. Bu Meske, siang dok, mau tanya apa iya kalau minum klorofil sebelum makan untuk agak kurus dan sudah makan untuk gemuk? Oh, Bu Meske, sebenarnya minum air atau minum air atau minum apapun sebelum makan itu untuk kurus itu supaya kita kenyang duluan. Itu aja sih secara teknis. Tidak berelasi oh klorofil pasti akan kurus, enggak juga. Tergantung aja berikutnya makannya gimana ya kan. Ada banyak faktor maksudnya. Jadi kalau misalnya minum klorofil sebelum makan itu ada efek mengenyangkan dulu. Jadi otak kita itu kalau misalnya lapar itu harus direspon. Ketika direspon, rasa kenyang itu dipenuhi. Ketika dipenuhi, maka kita makannya akan lebih sedikit. Itu sih. Kalau misalnya minum klorofil setelah makan gemuk enggak juga, karena gemuk itu bukan karena air, tapi karena komposisi jenis makanannya, jumlah makanannya, dan frekuensi makan. Kalau air kan keluar lewat urin, Bu. Gitu, ya. Dr. Rapti, untuk penderita katup jantung bocor sebaiknya minum suplemen yang mana ya? Oke, Mbak Fitri. Terima kasih pertanyaannya. Jantung bocor itu bisa diderita pada anak kecil, mungkin bawaan, tapi pada orang dewasa karena kekakuan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membantu supaya jantung tidak bekerja lebih berat. Otomatis membantu menguatkan jantungnya, membantu melebarkan jalannya, membantu supaya asupan cairan juga tidak memberatkan jantungnya. Karena kalau orang sakit jantung itu kan, apalagi jantung bocor, yang namanya bocor bisa bayangin ya Bapak Ibu ya, ember bocor, ember gitu ya, kalau ada yang bocor mau diisi banyak bocor terus, jadi capek kan, otomatis kita mesti seefektif mungkin menampung, kemudian menyalurkan di tempat yang misalnya ember, ada selangnya, harusnya air ini mengalir lewat selang semua. Tapi karena bocor, tapi kalau di jantung kita tuh bocornya nggak keluar dari jantung, tapi kembali lagi seperti itu. Nggak efektif. Oleh karena itu sebenarnya yang membuat orang yang kebocoran jantung itu jadi cepat lelah. Nah, itu yang harus dihindari. Yang pertama mesti menjaga aktivitas. Kemudian untuk membantu memompa jantung bisa menggunakan ProArgi dan kalsium magnesium. Kalsium menguatkan, memberikan keseimbangan penguatan jantung dan relaksasi di magnesium. Itu mungkin Mbak Fitri ya. Untuk nutrisi yang lain silakan ditambahkan. Tapi nutrisi pilihannya adalah ProArgi dan Kalmak. Oh ya, tadi untuk Pak Iwan, untuk pengganti pengencer darah bisa menggunakan garlic, Pak. Garlic bisa dikonsumsi. Garlic itu ada selaput klorofilnya ya, jadi tidak perih. Silakan mulai diberikan untuk Bapak, mudah-mudahan bisa membantu. Dan boleh tahu nggak Pak Iwan, hasil pemeriksaan darahnya? Maksudnya gini loh, kadang-kadang kalau kita kontrol ke dokter, oh pengencer darah minum terus tanpa periksa lab, itu yang sangat disayangkan sekali. Karena kalau misalnya tidak periksa lab, minum terus tujuannya untuk apa? Ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak bisa teratasi dengan baik ya, dengan mengkonsumsi, tidak terlalu lama mengkonsumsi pengencer darah. Kalau sudah perdarahan lambung, kemudian terus diteruskan itu kasihan sekali sih. Oke. Semoga Mbak Fitri bisa mendapatkan jawabannya ya Mbak. Bu Afifah, bagaimana dengan orang yang alergi terhadap beta karotin untuk pemakaian klorofil ini dokter? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi berikan dengan diencerkan. Mesti dites, suka nggak suka, mau nggak mau, kalau sudah tahu ada alergi, kita mesti cek. Karena bisa jadi, karena mungkin ada kandungan yang lainnya, seperti vitamin C itu anti alergi di dalamnya, bisa jadi itu bisa menetralkan. Tetapi sekali lagi, saya tidak bisa mengatakan pasti bisa enggak. Silakan coba aja di dalam gelas, teteskan aja 1 tetes, misalnya gitu ya. Diminumkan sampai kita mendapatkan dosis yang pas, seperti itu. Oke. Bu Ana di Taiwan ya.
Selamat siang dokter, maaf saya mau tanya, apa solusi untuk keluhan mata ikan di kaki? Kasih produk apa ya dok? Wah ini sudah teknis sekali nih Bu ya. Karena nutrisi kita nutrisi minum. Tapi kalau saya mau mengatakan, oh kompres pakai klorofil, saya juga belum pernah melakukan. Jadi yang pernah saya tahu, tapi juga belum bisa juga diklaim seperti itu adalah menggunakan minyak alami seperti minyak kelapa. Tapi sejauh mana itu memang kalau apalagi mata kakinya, mata ikannya kok mata kaki. Mata ikannya seberapa besar, seberapa dalam, itu juga sangat menentukan tindakan Bu Ana. Kalau terapi tradisional ada sih, tapi saya lupa. Coba aja ya Bu ya dicari. Kalau misalnya kalau bisa yang alami. Kalau mau coba klorofil, tapi saya tidak berani. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami, silakan ya. Oke. Pak Alimin, numpangnya Bu, sebetulnya apa perbedaan nutrisi kita dengan obat biasa? Kan sama-sama dari pabrikasi. Bedanya bahan dasarnya, tujuannya. Kalau obat biasa itu biasanya ekstraksi, kemudian biasanya sintetis, seperti vitamin C, vitamin B, yang dari kemasan-kemasan biasanya sintetis, sedangkan produk nutrisi sinergi adalah dari alami. Vitamin B-nya dari tanaman. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Bu Nasriati, selamat siang Bu Dokter. Saya konsumsi klorofil 3 kali sehari, kolostrum dan spirulina 4 kapsul per hari, dan ProArgi. Tapi belakangan ini saya susah BAB, malah tensi saya naik 145/110, jadi takutnya saya stop minum klorofilnya. Mohon penjelasan, terima kasih. Saya tidak tahu yang mana penyebabnya, tapi pertanyaan saya, Ibu sadar nggak minum semua produk itu untuk apa? Ya. Kesadaran ini sangat penting, jangan asal minum tanpa tujuan. Apakah betul nutrisi ini yang menyebabkan? Bagaimana dengan kondisi psikologi? Bukan berarti saya tidak mengakui bahwa produk ini bisa menjadi faktor ya Bapak Ibu ya, tetapi dari manfaat semuanya tidak ada yang menjadi atau efek sampingnya meningkatkan tekanan darah, itu nggak ada. Biasanya faktor-faktor luar yang membuat tubuh tidak seimbang. Jadi nutrisi bisa menjadi alasan, tapi kalau Ibu merasa ini yang menjadi penyebab, silakan saja turunkan dosisnya semuanya. Ya, semuanya turunkan dosis. Misalnya klorofil 2 kali sehari, kemudian kolostrum 2 kapsul saja, spirulina 2, gitu ya, dan ProArgi. Nah, susah BAB ini dari nutrisi-nutrisi ini tidak ada yang menjadi penyebab, tetapi coba Ibu hitung jumlah minumnya. Berat badan Ibu berapa? Dikalikan 0,04. Ya, berat badan Ibu berapa? Nanti saya bisa bantu, atau bisa dibantu orang-orang yang dekat dengan Ibu. Gitu ya. Seperti tadi saya contohkan, berat badan saya 50 kalikan 0,04, maka cairan yang saya butuhkan selama 24 jam, selama saya tidak melakukan apa-apa, itu 2 liter. Itu kekurangan air, itu sangat mungkin menyebabkan kita sulit buang air besar. Apalagi pada usia di atas 60 tahun. Karena peristaltiknya sudah lemah, respon tubuhnya juga sudah lemah, sehingga ketika kekurangan air itu semakin parah konstipasinya. Baik Bu Nasriati, tolong dievaluasi ya jumlah air minumnya, dan kira-kira apakah ada sesuatu, ada masalah yang, atau lingkungan, atau ada pencetus yang menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Atau dari makanan misalnya, coba aja dievaluasi. Pak Yudis, dok, klorofil sifatnya kan konsentrat. Apa boleh dikonsumsi untuk orang yang darahnya kental? Darahnya kental itu kita samakan persepsi dulu ya Pak Yudis. Maksudnya darah kental itu seperti apa? Karena pemahaman darah kental itu apakah karena kurang minum? Karena orang yang kurang minum juga darahnya kental.
atau karena ada faktor-faktor zat pembeku darah yang kelebihan. Nah, ini kita mesti kita tidak berlebihan klaim gitu ya. Maksudnya gini, jangan minum klorofil, nanti menyebabkan kolesterol. Tunggu dulu, kolesterol yang mana atau dari mana alasannya, misalnya gitu ya. Ada juga yang mengatakan gitu. Terus sekarang kentalan, apa hubungannya konsentrat dan darah kental? Kalau konsentrat, kalau cairan kita cukup, maksudnya di tubuh kita cukup, ya itu akan terserap dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau misalnya darahnya kental, sekali lagi, penyebabnya apa? Nah, saya tidak bisa menjawab ya Pak Yudis, dan tetapi saya akan mengatakan, boleh saja, tetapi pemahaman darah kental itu seperti apa, kita samakan persepsi dulu. Pak Hendy, apakah untuk yang selalu minum obat pengencer darah dari sini kita beri herbal apa ya dokter? Bisa menggunakan garlic, bisa menggunakan ProRG, bisa juga menggunakan noni. Tapi tetap dilihat ya Pak ya, kondisinya seperti apa. Dari Bu Santi, sharing untuk Bu Dea. Teman saya dan ibunya punya diabetes dan jantung, bahkan sudah bypass jantung, tapi katanya minum klorofil badannya lebih enak. Nah, ini Bu Dea ya, karena memang saya tidak pernah melarang orang sakit jantung tidak minum klorofil atau tidak boleh. Bu Nasriati, oh iya saya minum 2 liter per hari. Bu Nasriati berapa berat badannya? Apakah 2 liter itu kalau berat badan 50 dan tidak melakukan apa-apa ya? Kan kita nggak mungkin nggak melakukan apa-apa kan? Pasti kita juga bekerja dan sebagainya harus lebih. Kemudian, oh Bu Dea, pembengkakan jantung dan jantung bocor Bu dokter. Oh, kalau pembengkakan jantung itu mungkin karena tidak boleh banyak minum cairan, karena berat gitu ya. Dan mesti dilihat kakinya bengkak atau tidak. Sebenarnya sangat mendukung loh, karena klorofil ini ada sifat diuretiknya. Jadi ada tapi tetap saja tergantung dari cairan yang diminum. Jadi bukan serta-merta karena klorofil tidak boleh untuk orang jantung. Pertanyaannya, seberapa banyak takarannya? Ada dokter yang melarang orang-orang yang pembengkakan jantung itu tidak boleh minum banyak air, karena pompa jantungnya itu udah berat gitu. Tetapi masih boleh sih, apalagi klorofil ini membantu untuk mengangkat oksigenasi, meningkatkan oksigenasi, ya. Dari Bu Reti, dok, apa klorofil bisa digunakan untuk meringankan rasa gatal akibat biang keringat atau alergi dengan cara dioleskan ke kulit? Silakan dicoba Bu, tidak dilarang ya. Kalau ada yang pernah merasakan silakan, adem soalnya ya. Logikanya sih karena antiinflamasi bisa sih, cuman penyebab biang keringat kenapa? Bu Neni, dok, kalau yang minum obat pengencer darah dan sudah pakai 7 ring di jantungnya, apakah boleh minum klorofil? Boleh, boleh Bu. Tapi tetap dievaluasi ya, dan perlahan-lahan di sigi-sigi dulu maksudnya, dinaikkan takarannya. Terus kondisi seluruhnya seperti apa? Pak Yudis jika boleh berapa takarannya? Yaitu Pak, kita mesti samakan persepsi Pak Yudis. Pada prinsipnya sih nggak masalah ya, tetapi ini yang dipermasalahkan kekentalan darah itu kenapa? Itu aja. Dan biasanya sih kalau orang yang punya kekentalan darah, itu bagaimana pola hidupnya, pola makannya, terus sejarahnya. Kadang-kadang kalau sudah kronis, kita nggak bisa mengatakan klorofil bisa mengobati atau menyembuhkan dengan membalik telapak tangan aja. Oh ya Pak Iwan, tadi sudah saya jawab ya, untuk pengencer darah pakai garlic ya. Oke, Pak Sumbaji Ungaran, bagi berita asam lambung tinggi berapa aturan dosis minum klorofil? Dicoba dulu silahkan Pak Sumbaji, karena masing-masing orang punya kepekaan terhadap klorofil berbeda-beda. Jadi cobakan setengah sendok teh dulu diencerkan, kemudian diminumkan setelah makan. Atau mau coba sebelum makan silahkan, tapi dengan risiko ada rasa sakit, kita harus jelaskan dulu ya.
Tapi setelahnya sebenarnya bukan klorofilnya yang menjadi penyebab, tetapi kepekaan orang yang minum aja, seperti itu. Step by step saja diberikan, setengah sendok makan, setengah sendok teh dulu, perlahan-lahan seperti itu. Kalau ada juga yang berani, udah aku minum aja 1 sendok konsentrat gitu. Ada juga yang begitu. Kalau berani silakan. Bu Meli, selamat siang dok. Saya mau tanya apakah dosis klorofil yang berlebihan bisa berbahaya bagi kesehatan atau ada efek sampingnya? Oke, semua yang berlebihan pasti berefek. Tidak hanya efek samping, efek samping kanan kiri, tapi efek atas, bawah, depan, belakang bisa. Tapi kita tidak tahu, masing-masing orang berbeda-beda responnya. Oleh karena itu, saya sarankan sesuai dengan takaran saja. Atau lebih dari takaran tapi merasakan manfaatnya. Ya, jadi semua yang berlebihan itu pasti akan memberikan efek. Lalu mungkin ada yang bilang, dokter saya nggak apa-apa kok, nggak sengaja minum glek-glek-glek. Ya saat itu nggak apa-apa. Tapi berikutnya kita tidak tahu di waktu ke depan. Ya, yang saya pernah jumpai adalah ketika seorang ibu yang menyusui banyak minum klorofil, air susunya jadi hijau. Kita nggak tahu, kan nggak apa-apa, itu kan klorofil, iya nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa gimana? Saya tidak bertanggung jawab dan kita tidak tahu karena takaran itu diberikan sebagai rambu-rambu. Oke, mudah-mudahan Bu Meli bisa menerima ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian Bu Afifah, untuk penderita diabetes yang sudah suntik insulin, bagaimana penanganannya? Penanganannya itu maksudnya minum klorofilnya ya Bu. Silakan aja 3 kali 1 sendok teh boleh, seperti mengkonsumsi orang dewasa. Nanti bisa diparalelkan. Insulinnya tetap, kemudian nanti bisa dilihat ya. Dari Bu Desvi Vetrina, selamat siang, dia pasien limfoma malignan Hodgkin. Tahun 2016 saya menjalankan kemo lebih dari 20 karena sudah 2 kali kambuh. Terakhir saya lumpuh dok, bulan Mei kemarin. Alhamdulillah saya sudah program 20 hari, alhamdulillah sudah semakin sehat. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Apakah ada nutrisi tambahan lagi yang mesti saya konsumsi dok? Mohon penjelasan. Senang sekali membaca kesaksian Bu Desvi Vetrina, terima kasih sudah mau membuka hati dan sharing di forum ini. Semoga semakin sehat ya Bu. Untuk maintain, saya sarankan minum spirulina dan noni. Kalau sudah mengkonsumsi nutrisi yang lain dan itu mendukung, silakan. Spirulina silakan dikonsumsi bisa 3 kali 3 sampai 3 kali 5. Kemudian noni bisa 4 kali 50 cc. Nah, dosis ini atau takaran ini tidak mutlak. Karena Bu Desvi sudah menjalani masa program itu, jangan sampai terputus saja. Karena ini kan nutrisi yang membuat supaya tidak lebih drop ya, supaya tidak lebih berat lagi. Karena mengangkat lagi itu susah ya. Apakah boleh dengan nutrisi yang lain? Boleh aja. Tapi 2 nutrisi itu saya sarankan. Baik. Bu Santi, sore dok, kalau sudah minum klorofil tapi masih sulit BAB. Oh ya, Mbak Santi ini usianya berapa ya? Oke, kadang-kadang kesulitan buang air besar bisa jadi karena kelebihan protein dan kurang lemak. Lah kok bisa kurang lemak ya? Orang-orang yang kekurangan lemak itu malah bisa sulit BAB. Lemak dari mana? Lemak hewani boleh? Boleh. Lemak nabati boleh? Boleh. Tapi lemak yang sehat, Bapak Ibu. Kalau mau Bapak Ibu mau lemak yang sehat, itu sup tulang. Itu penuh dengan lemak yang sehat. Tentu tulang yang sehat juga, misalnya kayak tulang ceker ayam kampung, atau tulang sapi yang grass-fed atau yang makan rumput, itu lemaknya melimpah luar biasa. Lu kok bisa? Ya, protein, ada orang-orang yang beranggapan jangan makan lemak. Enggak, Bapak Ibu. Ternyata kelebihan protein, ada orang-orang yang minum Max Pro sembelit, setelah Max Pro-nya diturunkan dosisnya, jadi nggak sembelit. Air cukup, serat cukup, ternyata kurang lemak. Coba ya Mbak Santi ya,
disarankan untuk mengkonsumsi lemak baik dari hewani maupun dari nabati. Nabati dari mana? Dari alpukat bisa. Oke. Ternyata sudah jam 3 ya. Waduh, saya akan cepat saja ya Bapak Ibu ya. Nggak terasa. Oke, Mbak Santi sudah, Bu Eva, suami saya sudah detox 10 hari 2 kali kemarin kena stroke. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan. Wah, terima kasih Bu Eva. Dan sekarang konsumsi corn nutrition. Apakah boleh minum garlic? Obat dokter ada gluquidon dan obat pengencer darah juga. Kemarin cek kekentalan darahnya sampai 40. Boleh Bu, paralel dulu ya Bu ya, step by step ya. Pak Iwan garlic ya Dok, baik. Saya periksa lab sip. Oke Pak, sehat selalu ya Pak. Bu Narti, siang Dok, kalau tanya untuk klorofil membantu balas BF, tapi ada teman saya yang terjadi malah sebaliknya. Ya, nah ini tadi sudah terjawab ya, karena kurang lemak. Karena klorofil ada proteinnya, bisa jadi sensitif terhadap protein yang ada di dalam klorofil ya. Kemudian Bu Sari, selama puasa kita akan berdua bagaimana cara? Ya, silakan aja Bu, boleh. Saat puasa boleh konsumsi klorofil, tetap ingat bahwa kebutuhan air cair juga dibutuhkan ya. Baik Bapak Ibu, demikian sharing saya pada siang hari ini. Terima kasih boleh bersama-sama mengikuti. Sampai jumpa pada minggu depan dengan tema yang berbeda lagi dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Salam sehat selalu. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan bisa ilmu ini tidak hanya dipelajari saja tapi dilakukan ya. Baik, selamat siang dan sampai jumpa.